Straw Miner dan tadi pagi ada sedikit ya sharing lah ya tadi pagi, terus dengan ada tema hijrah, terus ada sedikit tentang ke dunia ya dunia usaha ya, wirausaha gitu ya, dunia bisnis. Terus setelah itu langsung masuk Syekh Abu Taimiyah. Dan di sini memang seperti event-event muslim lainnya sebenarnya. Jadi ada bazarnya, baik makanan, minuman, terus baju dan lain-lain lah ya, fashion gitu. Bukan diselingi. Kalau acara utamanya kan ya kayak tadi ya Syekh Abu Taimiyah, nanti istirahat dulu, nanti ada Ustadz Subhan Bawazir, nanti istirahat lagi. Nah setiap istirahat kan biasanya para keluarga ya makan dulu, belanja dulu dan lain-lain. Setelah itu baru nanti setiap acara kayak nanti jam 1 lewatan itu nanti Ustadz Subhan, nanti sorenya ada Syekh Asim dari luar, nanti ada sharing juga nanti insya Allah. Nah memang yang berbeda di The Strong Miner ini narasumbernya memang ya, narasumbernya beberapa ada yang dari Indonesia memang ada, tapi ada juga yang dari luar dan selalu seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat diferensiasi bedanya dengan beberapa event yang lainnya, event-event muslim lainnya, yang ini memang spesialisasinya memang ada ustadz-ustadz yang dari luar gitu. Tapi maksudnya sendiri untuk acara seperti ini tuh emang tiap tahun ada kah atau seperti apa? Karena aku selalu lihat mas pergi event-event Ya. muslimah seperti itu. Allahu alam sih, saya kan bukan panitianya, itu satu, cuma diundang aja lah ya. Kalau saya melihatnya ya bagus, karena ini bisa menjadi bahasanya bisa menjadi tempat para keluarga untuk hadir dengan beberapa pilihan. Artinya selama ini mungkin pilihan keluarga untuk ketika datang untuk liburan misalnya, atau ya liburannya yang bermanfaat, ya mungkin tempat wisata atau apa segala macam gitu ya. Nah ini sekarang ada pilihan yang lain. Apalagi kan rata-rata kan weekend kan acara itu ya. Ada yang dari Jumat, kalau ini Sabtu sama Ahad sama Minggu gitu. Jadi ya saya rasa ini bagus, walaupun ada beberapa event-event yang lainnya yang banyak bikin juga event muslim, saya rasa juga itu bagus juga. Karena apa? Jadi nanti ada pilihan. Jadi mungkin nanti tiap ada beberapa bulan, terus tiap weekend keluarga jadi ada opsi aja gitu. Oh opsinya ke sini, karena kalau udah ke sini kan nggak perlu kemana-mana lagi. Udah ada tempat makan, belanja, biasa ada buat anak-anak juga, biasanya seperti itu. Terus sama kajian, jadi ada hal yang bermanfaat yang bisa dirasakan oleh yang hadir. Berarti hari ini datang bersama istri juga? Istri sore, aku kan pagi, jadi ya aku nunggu aja lah nanti. Jadi emang beda jadwal juga? Ya, schedule-nya beda. Tapi kalau yang perempuan nanti buat perempuan doang, di classroom gitu, hanya sekitar 50-an lah. Jadi aku bahas sedikit sekarang soal liburan kemarin di Turki sama Qatar ya mas? Betul. Itu gimana sih mas? Boleh ceritain sedikit lah liburannya? Seru banget ya. Liburan bersama keluarga tuh insya Allah selalu seru, selalu menyenangkan insya Allah. Ada repot-repotnya ya, namanya juga bawa anak-anak gitu ya. Jadi kadang-kadang ada ini, ada itu ya, dinikmati aja lah kalau menurut saya gitu. Tapi menyenangkan karena Qatar ini beberapa kali transit saya di Qatar. Tapi kalau untuk liburan belum pernah. Tapi ternyata menyenangkan Qatar. Saya melihatnya Qatar itu ya, kita tahu Qatar negara maju. Bangunan-bangunannya oke-oke, ya negara maju lah ya, selayaknya negara maju, bersih, rapi, dan yang saya suka itu nggak begitu rame. Ya kalau Dubai itu kan rame ya, Dubai rame. Nggak tahu ini menurut saya apa mungkin lagi memang nggak rame, cuman saya lihat nggak serame Dubai. Kalau Dubai kan trafiknya tinggi banget, nah, kalau di sana tuh nggak begitu. Terus waktu itu saya sempat ke mallnya juga, waktu saya datang ke mallnya, saya bilang sama saudara saya, ini emang sepi ya? Oh iya lagi weekdays ya? Terus saya ditegur sama saudara saya, ini kan ini weekend Hah? Weekend segini gitu? Iya memang Qatar tuh nggak rame-rame banget gitu loh. Wah, seru juga ya, karena nggak enak aja bawa keluarga soalnya kan. Jadi nggak terlalu rame, itu menurut saya tuh satu enak lah, cukup tenang kita bawa keluarga. Tamannya banyak, bersih-bersih, rapi, jadi cukup menyenangkan sih liburan di Qatar. Nah untuk mempersiapkannya sendiri mas, itu berapa lama sih untuk memilih
akhirnya memilih Qatar? Karena kan sebelumnya cuma transit, tapi akhirnya memilih untuk liburan di Qatar tuh berapa lama sih untuk memilih? Kalau saya sendiri kalau misal untuk memutuskan ya itu udah jauh-jauh hari. Tapi kalau misalnya liburan di Qatarnya, saya 5 hari. Shiren Syekh ya. Kalau Shirennya itu dia sekitar Shiren 3 hari mana anak. Memang sebentar saya bilang juga kamu terlalu sebentar kalau terlalu sebentar kalau di Qatar. Cuman Shiren malah bilang, tapi Qatar ngapain ya gitu. Nah sampai di sana dia baru ngerasa, iya kita sebentar ya di sini. Karena tuh kalau di Qatar itu, kalau setahu saya ya kemarin yang waktu kami di sana, kita ke satu tempat tuh mungkin bisa seharian sebenarnya. Nanti ke tempat mana lagi kita bisa seharian gitu. Jadi beberapa tempat itu kita bisa seharian. Nah jadi bukan promosi, cuma maksud saya kalau misalnya keluarga mau liburan ke Qatar itu cukup oke gitu ya. Kenapa? Karena bagi keluarga muslim ya, kalau menurut saya karena makanan insya Allah aman gitu ya, tempat juga nyaman, bersih, rapi. Terus dan datangnya jangan musim panas, karena kalau musim panas bisa sekitar 50 derajat lebih panasnya. Ya. Dan mereka kalau musim panas itu libur biasanya. Jadi kebanyakan di rumah atau keluar mereka kayak gitu sih. Berarti itu momennya lagi pas ya? Pas musim dingin kami malah. Iya, menuju musim dingin. Jadi anginnya kenceng banget. Anginnya kenceng. Tapi ya nikmatin lah, kita nikmatin. Alhamdulillah. Mas, sedikit tentang ungkapan Mas Sangku bilang kalau misalnya tahun 2024 Mas Sangku merasa menjadi sosok suami yang mungkin banyak salahnya sama sang istri. Itu maksudnya salah dalam hal apa sih? Karena kan di mana itu? Maksudnya kayak bilang merasa banyak salahnya kalau sama sang istri di tahun 2024. Tapi kan sedangkan Kak Shiren bilang kalau Mas Sangku adalah sosok suami yang benar-benar dibanggakan banget, disayangkan banget. Iya, istri saya baik makanya ngomong gitu. Enggak lah, kalau saya balik lagi lah, saya banyak kesalahannya ya. Ya mungkin kalau orang-orang ngelihatnya kan di depan kayaknya adem-adem. Kalau misal di rumah kan kita ada lah yang namanya mungkin perbedaan pendapat ya, ada ini ada itu ada. Tapi mencoba untuk terus belajar, menjadi lebih baik lagi, baik bukan hanya Shiren tapi saya juga pastinya, karena saya banyak kekurangan banget gitu loh. Dan Shiren tahu lah karakter saya seperti apa gitu. Tapi dengan sabarnya Shiren, banyak hal lah ya yang membuat saya jadi lebih baik atas izin Allah. Shiren tuh support saya gitu. Jadi kita sama-sama belajar lah sebenarnya untuk jadi lebih baik. Jadi emang rasa bersalah itu emang dari hati aja, yang pengen kayak ungkapan aja gitu. Gak mau merasa terlalu sempurna. Emang gak sempurna Mbak? Siapa yang sempurna? Ada yang sempurna di sini? Nggak ada ya. Nggak ada lah, nggak ada yang sempurna. Jadi kita mencoba untuk terus jadi lebih baik. Kan dibilang ada ustadz bilang istrimu itu bukan bidadari, tapi kamu juga bukan malaikat gitu. Jadi intinya kita nggak ada yang sempurna gitu lah. Yang penting kita terus berbenah diri, semakin bertambah waktu semakin berputar, umur semakin berkurang. Ya berharapnya sih saya jadi lebih makin baik lah, insya Allah. Tapi untuk tahun kedepannya mungkin ada target kah dari Mas Tongkol sama Shiren? Mudah-mudahan bisa jadi pribadi yang lebih baik. Saya aja lah ya, nggak usah yang lain ya. Saya lebih baik, jadi lebih sabar, didik anak lebih baik juga gitu. Masih banyak sih Mbak, masih banyak. Jadi ya pelan-pelan lah. Lebih lucu mungkin konten-kontennya? Enggak lah itu, bercanda-bercanda aja gitu. Oke baik, terima kasih. Sama-sama, siap. Terima kasih ya Mas.